Jadi begini Pak, kan LGBT itu kan kepanjangan aslinya lesbian, gay, biseksual, ya LGBT dan transgender. Kan itu kepanjangan asli dari LGBT. Nah, karena banyak pelaku-pelaku lesbi, bisek, transgender itu, maka kemudian mengundang apa yang disebut dengan LGBT itu. L itu longsor, ya, G itu gempa, B itu banjir, T itu tsunami. Kan tsunami tulisannya tsunami kan? Iya, betul. Jadi LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, kemudian mengundang LGBT, longsor, gempa, banjir, tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan kita isi usia yang panjang itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kitab Tafsirul Jalalain. Pada malam hari ini kita akan mengkaji surat Al-A'raf. Setelah kita selesai mengkaji surat Al-An'am, malam ini kita akan mengkaji surat Al-A'raf dari ayat yang pertama dan seterusnya, di mana kata Al-Imam As-Sayuti dalam kitab Tafsirul Jalalain ini, suratul A'raf Makkiyatun, surat yang termasuk surat Makkiyah, illa was'alhum anil qaryah ats-tsaman awil khams. Surat Al-A'raf bagian dari surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kecuali beberapa ayat yang terdapat dalam surat Al-A'raf ini, diantaranya ayat was'alhum anil qaryah. Jumlah ayatnya 2 ayat, mi'atan wa khamsun aw sittu ayat. Jumlah ayat dari surat Al-A'raf itu 205 atau 206 ayat. Kita akan awali kajian malam ini jamaah rahimakumullah dari ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika haraj
fala yakum fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ila akhiri al-ayat. Jamaah rahimakumullah, kita mengetahui bersama bahwa ada banyak belasan surat-surat dalam Al-Quran yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan huruf-huruf mutaqati'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong. Seperti pada surat Al-A'raf ini dimulai dengan huruf-huruf yang terpotong-potong itu. Alif, Lam, Mim, Shad. Di awal surat Al-Baqarah, Alif, Lam, Mim. Surat Ali Imran, Alif, Lam, Mim. Di awal surat Maryam, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Di surat Qaf, Qaf. Di surat Nun, Nun. Di surat Yasin, Yasin, dan seterusnya. Apa hikmah dibalik mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memulai beberapa surat dalam Al-Quran dengan huruf-huruf yang terpotong-potong ini? Jamaah rahimakumullah, Al-Imam As-Sayuti selalu kalau beliau menafsirkan awal dari sebuah ayat di mana surat itu dimulai dengan huruf-huruf yang terpotong dari huruf hijaiyah, selalu beliau mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allah lah yang paling tahu apa maksud dari huruf-huruf itu, apa tujuan daripada huruf-huruf itu, apa hikmah di balik huruf-huruf itu. Selalu Imam Sayuti menafsirkannya seperti ini. Beliau selalu mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allah yang paling tahu apa maksud dari makna huruf-huruf itu. Jamaah rahimakumullah, para ulama kemudian mencari tahu kira-kira apa hikmah di balik mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memulai beberapa surat dalam Al-Quran itu dengan huruf-huruf yang terpotong-potong, yang oleh orang Arab yang ahli bahasa Arab, yang paling jago bahasa Arab, itu tidak tahu apa makna dari huruf-huruf itu. Karena mohon maaf jamaah rahimakumullah, orang-orang yang memperdalam bahasa Arab, yang mengerti bahasa Arab, sehebat apapun ilmu bahasa Arabnya, bahkan orang Arab sendiri yang memang setiap hari berbahasa Arab, itu memang gak akan paham apa makna huruf alif, lam, mim, shad. Itu gak akan paham jamaah rahimakumullah. Maka para ulama kemudian menyimpulkan bahwa hikmah di balik mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memulai beberapa surat dalam Al-Quran, dan biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memulai surat-surat itu dengan huruf-huruf yang terpotong-potong, itu selalu berbicara tentang Al-Quran. Misalnya alif lam mim zalikal kitab, Yasin wal Qur'anil Hakim. Di ayat ini atau di surat ini alif lam mim shad, kitabun unzila ilaika. Selalu Allah Subhanahu wa ta'ala
setelah memulai beberapa surat-surat dengan huruf-huruf yang terpotong-potong itu, selalu Allah berbicara tentang Al-Quran, selalu Allah berbicara tentang kitab suci. Jamaah rahimakumullah. Kita mengetahui bersama bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sosok Nabi yang ummi. Al-Quran menyebutnya dengan sebutan ummi. Ummi, kata para ulama, la ya'rif al-qira'ah wal kitabah. Orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau sosok yang ummi, sosok yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, agar manusia-manusia itu sadar, agar manusia-manusia itu tahu bahwa tidak mungkin sosok yang dilahirkan dari semenjak lahirnya sampai wafatnya sengaja dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu membaca dan tidak mampu menulis, itu tidak mungkin akan bisa mendatangkan dan membuat kitab suci sehebat ini, yang mana isinya bukan hanya sekedar tuntunan-tuntunan bagaimana dalam kehidupan, tetapi juga kitab suci ini berisi tentang sains dan teknologi, berisi tentang ilmu pengetahuan modern, agar kiranya manusia sadar dan yakin bahwa Muhammad bukan yang membuat Al-Quran ini, bahwa Al-Quran ini tidak mungkin Muhammad yang membuat-buatnya sebagaimana keyakinan orang-orang kafir, sebagaimana juga masih menjadi keyakinan sebagian besar orang-orang barat, bahwa Muhammadlah yang membuat Al-Quran ini. Maka sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala membuat beliau ummi, tidak bisa membaca dan tidak menulis, sekali lagi agar kiranya mereka tahu dan sadar bahwa tidak mungkin Muhammad mampu membuat, mampu melahirkan kitab suci sehebat ini. Jamaah rahimakumullah. Dan sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala memulai beberapa surat dalam Al-Quran dengan huruf-huruf yang terpotong dari huruf-huruf hijaiyah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberitahukan terutama kepada orang-orang Arab, mereka-mereka yang mengerti bahasa Arab. Kalian yang mengerti bahasa Arab, betul Muhammad itu adalah orang Arab. Masa iya kemudian Muhammad berbicara dengan huruf-huruf yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, yang Muhammad seorang yang Arab dan kalian yang juga orang-orang Arab itu sendiri nggak paham apa makna daripada huruf-huruf itu. Berarti ada zat yang maha paham, ada zat yang maha tahu, ada zat yang maha segala-galanya yang menurunkan kitab suci ini, sehingga kemudian sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala memulai beberapa surat-surat dalam Al-Quran dengan huruf-huruf yang terpotong-potong itu, karena sekali lagi memang sehebat apapun orang Arab, sepinter apapun orang Arab, dia nggak bakalan bisa memahami apa dibalik huruf-huruf ini. Maka sekali lagi selalu Al-Imam As-Sayuti ketika beliau menafsirkan surat-surat yang dimulai dengan huruf-huruf dari potongan-potongan huruf hijaiyah itu, beliau selalu mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allah lah yang paling tahu apa maksud dari huruf-huruf itu, apa dibalik huruf-huruf itu. Ini juga sebagai mukjizat jamaah rahimakumullah. Mukjizat Al-Quran salah satunya dimulai dengan huruf-huruf yang terpotong itu, karena Allah ingin menantang
ingin mendatangkan tahadiyatnya, tantangan dari Allah Subhanahu wa taala yang masih menganggap bahwa Muhammadlah yang membuat Al-Qur'an ini. Wong Muhammad aja sendiri nggak paham, nggak ngerti. Maka berarti ada zat yang maha mengerti, ada zat yang maha tahu, yang beritahukan beliau tentang huruf-huruf ini. Jamaah rahimakumullah. Tetapi tentu amana man amana wa kafara man kafar. Yang beriman ya beriman, yang tidak beriman tetap saja tidak mau beriman. Jadi sehebat apapun kebenaran Al-Quran mereka temukan, kalau mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tetap saja mereka tidak mau mengimani kebenaran Al-Quran sebagai kitab suci yang datang dari Ilahi Rabbi. Di awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang namanya orang tidak beriman itu, kata Allah, engkau peringati atau tidak engkau peringati, engkau datangkan sejuta dai, sejuta kiai agar mereka mau beriman, la yu'minun, tetap saja mereka tidak akan beriman. Kenapa kata Allah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Karena mata hatinya telah tertutup, telinganya telah tuli, mata mereka telah buta. Buta melihat kebenaran yang begitu jelas, tuli melihat dan mendengar kebenaran yang begitu jelas. Tertutup mata hatinya melihat kebenaran Islam, kebenaran kitab suci Al-Quran yang teruji kebenarannya secara sains dan teknologi. Sekali lagi, amana man amana wa kafara man kafar. Yang beriman ya beriman, yang tidak mau beriman tetap saja tidak akan pernah beriman. Jamaah rahimakumullah, tentu kita selaku orang yang beriman, karena kita percaya betul bahwa Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, huruf demi huruf, ayat demi ayat, surat demi surat dalam Al-Quran. Satu ungkapan yang telah Allah ajarkan kepada kita di awal surat Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan-raguan tentang kebenarannya. Tidak ada yang sifatnya syubhat tentang kebenarannya. Tidak ada kalau orang yang beriman itu yang tidak akan dipercayainya. Maka siapa yang kepingin menemukan kebenaran, carilah kebenaran itu dalam Al-Quran. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sering menyebut Al-Quran ini dengan dua ungkapan. Kadang Allah mengatakan hudan lil muttaqin, kadang Allah menyebutkan hudan linnas. Orang-orang yang bertakwa petunjuknya adalah Al-Quran. Manusia yang belum beriman, kalau mereka mau menemukan kebenaran, hudan linnas, Al-Quran inilah petunjuk dan jalan kebenaran itu. Maka manusia harus menemukan kebenaran itu dalam kitab sucinya umat Islam yang bernama Al-Quran ini. Jamaah rahimakumullah. Alif lam mim shad. Alif maknanya apa? Wallahu a'lam. Lam maknanya apa? Allahu a'lam. Mim maknanya apa? Allahu a'lam. Shad maknanya apa? Allahu a'lam. Dan inilah mukjizat Al-Quran, di mana orang Arab gak bakalan bisa menyebutkan dan gak bakalan bisa mengerti
Apa makna huruf-huruf yang terpotong-potong ini? Karena ada zat yang maha mengerti, ada zat yang maha tahu. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kitab sucinya kepada nabinya. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Inilah Al-Quran, kata Allah. Unzila ilaika, diturunkan kepadamu, khitabun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran atau kitab ini diturunkan kepadamu, wahai Muhammad. Fala yakum fi sadrika harajum minhu. Maka jangan sekali-kali di dalam dadamu ada rasa berat, dhaiq, rasa sempit, minhu, ya, dengan turunnya Al-Quran ini kepadamu. Jangan kamu merasa, kamu takut, makhafata an tukadzab, engkau merasa takut engkau akan didustakan. Jangan merasa berat, kata Allah kepada Nabi. Litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Di mana Al-Quran ini engkau akan mengingatkan manusia dengannya, wa dzikra lil mu'minin, dan sebagai peringatan ay tazkirah bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, Al-Quran ini diturunkan kepadamu, kamu jangan merasa berat, jangan merasa sempit, gak usah merasa takut engkau mau didustakan atau mau orang-orang beriman, itu gak usah takut, kata Allah. Karena Al-Quran ini litunzira bihi, ini adalah senjata bagimu untuk engkau memberikan peringatan kepada manusia, wa dzikra lil mu'minin. Ya, perhatikan jemaah, bahasa yang Allah Subhanahu wa taala gunakan kalau kepada manusia itu bentuknya inzar, sebagai peringatan. Tetapi kalau orang-orang yang beriman itu bahasanya sebagai zikra, sebagai tazkirah, sebagai pengingat. Ya, beda antara peringatan dengan pengingat, jemaah. Kalau kepada orang-orang yang tidak beriman itu sebagai peringatan, inzar. Tetapi kepada orang-orang yang beriman itu sebagai tazkirah, sebagai pengingat. Kenapa? Karena kadang kita lupa, jemaah. Kita lupa. Maka perlu cepat-cepat kembali kepada Al-Quran. Allah selalu mengatakan, fadzakir wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, karena mengingatkan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di surat Al-A'la, begitu juga di surat Al-Ghasyiyah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fadzakir inna fa'ati dzikra. Di surat Al-Ghasyiyahnya Allah juga menyebutkan, innama anta mudzakir. Muhammad, engkau itu tugasnya sebagai pemberi pengingat supaya umat yang beriman itu selalu ingat. Wa dzakir in fadzakir in nafa'ati dzikra. Berikan pengingat kepada orang-orang yang beriman itu, karena pengingat itu sangat bermanfaat. In nafa'ati dzikra, sangat bermanfaat terutama bagi orang-orang yang beriman. Maka Al-Quran ini, jamaah rahimakumullah, diturunkan kepada Nabi, inzar bagi orang-orang yang belum beriman, dan tazkirah atau zikra lil mu'minin bagi orang-orang yang sudah beriman. Kullahum, katakan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman itu, kata Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang telah Allah turunkan kepada kalian, yang datang dari Tuhan kalian, ay Al-Quran.
Wala tattabi'u ay tattakhidhu min dunihi ay min dunillah au ghairihi awliya. Ikutilah apa yang Allah telah turunkan kepada kalian, dan janganlah kalian mengikuti, janganlah kalian menjadikan min dunihi, selain Allah atau selain Al-Quran ini, aulia, ya, yaitu orang-orang yang kalian akan taati, yang akan kalian jadikan sebagai teman, yang akan kalian jadikan sebagai kawan, bi ma'siyatihi ta'ala, dalam melanggar dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalilam ma tadhakkarun, wa fi riwayatin qalilam ma yatadhakkarun. Perhatikan jemaah, kata Allah qalilam ma tadhakkarun, tapi sedikit sekali yang ingat, sedikit sekali yang sadar, sedikit sekali yang betul-betul mau diingatkan. Ya, mohon maaf jamaah rahimakumullah. Kata Imam As-Sayuti dalam ayat ini, wa ma zaidah li ta'kidil qillah. Mengapa tadi Allah mengatakan qalilam ma tazakkarun? Ma yang ada pada qalilam ma tazakkarun, ya. Ma, kata beliau, itu zaidah. Dia sebenarnya hanya sekedar tambahan. Tapi maknanya apa? Li ta'kidil qillah, untuk memastikan bahwa memang sangat sedikit orang-orang yang mau sadar, sangat sedikit orang-orang yang betul-betul mau beriman. Sangat sedikit orang-orang yang betul-betul mau mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya, mohon maaf. Katakanlah sekarang yang beriman, yang beragama Islam di atas dunia ini, jamaah rahimakumullah, itu sekitar 1,8 miliar. Dari 1,8 miliar manusia yang beriman, yang beragama Islam, berapa banyak orang-orang yang menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Quran? Gak usah kita bicara manusia-manusia yang tidak beriman. Kalau sekarang misalnya jumlah penduduk manusia itu sekitar 7 miliar, dan yang beriman sekitar 1,8 miliar, katakanlah 6 miliar manusia, itu begitu banyak jumlahnya, dan mereka rata-rata nggak beriman. Lah yang beriman saja 1,8 miliar manusia yang betul-betul mengikuti petunjuk Al-Quran itu, qalilam ma tadhakkarun, kata Allah. Sedikit sekali yang mau sadar, sedikit sekali yang betul-betul mau mengikuti petunjuk Al-Quran. Ya, mohon maaf. Kita saja misalnya di pengajian-pengajian, paling jumlah pengajian kita selalu jumlahnya seperti ini. Sedikit sekali yang betul-betul mau ngaji, betul-betul memperdalam Al-Quran ini. Ya, mohon maaf. Tapi kalau kecimol nggak perlu diumumkan. Ya. Begitu dengar kecimol, Masya Allah, ada ibu-ibu sedang menyusui anaknya, dengar kecimol, lari dia ke jalan raya sambil menyusukan anaknya. Subhanallah. Ya, ini mau belajar Al-Quran yang Allah tadi sebutkan, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum fala tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tadhakkarun. Ikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian, yaitu berupa Al-Quran ini. Jangan kalian mengikuti yang lain-lain, kata Allah. Qalilam ma tadhakkarun, tapi sedikit sekali di antara manusia-manusia yang mau sadar,
sedikit sekali di antara manusia-manusia yang mau betul menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diikuti dalam kitab suci Al-Quran. Subhanallah, semoga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang komitmen dan istiqomah ya dalam menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wa kam min qaryatin ahlaknaha bayatan aw hum qailun. Ya, perhatikan jemaah rahimakumullah. Nanti ada satu hal yang penting saya ingin sampaikan pada malam hari ini. Perhatikan bunyi ayat ini. Wa kam min qaryatin. Berapa banyak kata Allah negeri-negeri ahlaknaha yang kami hancurkan. Negeri-negeri, kota-kota, daerah-daerah yang kami hancurkan. Ay aradna ihlakaha. Faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Berapa banyak negeri-negeri yang telah kami hancurkan. Maka kemudian ba'suna ya azab kami, siksa kami kata Allah datang kepada mereka bayatan, ada yang datang di waktu malam, auhum qailun, atau di saat mereka naimun. Ya, kata qailun Pak Uri itu berasal dari kata qailulah di situ. Qailulah itu tidur di waktu siang, namanya qailulah. Tidur sedikit di waktu siang. Rasulullah SAW biasanya itu tidur sedikit menjelang datangnya waktu zuhur. Itu disebut dengan qailulah. Kata qailulah berasal dari kata qalil, ya, tidur sedikit. Nah, qailulah biasanya itu di waktu siang. Artinya berapa banyak negeri-negeri yang kami hancurkan dengan kami datangkan kepada mereka azab kami, siksa kami, bala dan bencana kami kata Allah. Ada yang kami luluh lantakkan ketika mereka di waktu malam, ada yang kami datangkan bencana dan azab itu ketika mereka di waktu siang. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Kata para ulama, kita ini kan di Indonesia ini sering sekali terjadi bencana. Bencana itu ada 3. Ada yang sifatnya ujian, ibtila, ada yang sifatnya teguran, ada yang sifatnya azab. Kalau sifatnya ujian, ibtila, yang beriman, rajin sholat, rajin beribadah, itu kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibtila namanya, ujian. Kaya, miskin, senang, susah, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia taat ataukah ahlul maksiat, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ibtila, namanya ujian. Dan semua kita, bahkan para nabi-nabi, itu lebih dahsyat ujiannya dibandingkan dengan kita yang biasa-biasa ini. Itu namanya ujian. Ada yang sifatnya teguran. Teguran itu sebagai tazkirah, pengingat. Mungkin kita sempat lalai, diuji oleh Allah supaya kita sadar. Ya, supaya kita sadar. Mungkin ada hak-hak Allah yang kurang kita tunaikan, diberikan ujian supaya kita sadar. Itu namanya tazkirah. Nah, ada yang disebut dengan azab. Kalau azab ini memang Allah tujukan kepada ahli maksiat, kepada orang-orang yang tidak beriman. Itu namanya azab. Lah kita
di Indonesia ini kan masih sering belum bisa membedakan mana ujian, mana teguran, mana azab. Jamaah rahimakumullah. Karena memang di Indonesia ini 1001 bencana itu sering terjadi. Ada gempa bumi, ada longsor, ada tsunami, ada gunung meletus. Perhatikan jamaah, secara ilmu pengetahuan, wilayah-wilayah di Indonesia ini itu memang akan pasti sering terjadi gempa, longsor, gunung meletus, tsunami. Karena memang kita di Indonesia ini berada dalam wilayah yang disebut dengan Ring of Fire, wilayah cincin api, di mana kita ini tinggal dalam wilayah, dalam tanah yang berapi. Maka sangat wajar secara ilmu pengetahuan sering terjadi gempa, sering terjadi bencana, karena sekali lagi kita tinggal dalam wilayah yang disebut dengan Ring of Fire tadi. Tetapi saya sering mengatakan, jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dikelilingi oleh api, seharusnya api itu membakar tubuh beliau. Tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendakinya, Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api karena Allah tidak menghendakinya. Dan Allah mengatakan kepada api itu, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau menjadi dingin dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Apa yang ingin saya sampaikan jamaah rahimakumullah? Ibrahim alaihissalam yang secara jelas-jelas seharusnya terbakar oleh api itu, karena memang tabiat daripada api pasti akan membakar. Tapi tidak terbakar Nabi Ibrahim alaihissalam karena Allah tidak menginginkan. Kita tadi tinggal dalam wilayah yang disebut dengan Ring of Fire, wilayah cincin berapi. Sudahlah kita tinggal dalam wilayah cincin yang berapi, kita kipas-kipasi lagi apa yang berapi tadi itu dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, sehingga kemudian berpadu antara hukum kauniyah ya dengan hukum ilahiyah. Secara wilayah sekali lagi kita memang tinggal dalam wilayah yang disebut dengan Ring of Fire, ditambah lagi kemudian manusia-manusia yang tinggal di atasnya itu semakin jauh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, jelas-jelas berani melanggar larangan-larangan Tuhan, dikipasi yang berapi tadi dengan dosa-dosa yang dilakukan, maka kemudian apinya semakin membesar. Ya, mohon maaf jamaah rahimakumullah, itulah yang kemudian menyebabkan kenapa sering di Indonesia ini terjadi begitu banyak bencana, musibah dan lain sebagainya. Mungkin ada yang mengatakan, wah kalau begitu mending kita nggak usah tinggal di Indonesia, kita keluar saja, kita cari wilayah kayak di wilayah Mekah dan Madinah yang nggak masuk dalam wilayah Ring of Fire. Ya, mohon maaf jamaah rahimakumullah, sebenarnya di wilayah manapun kita tinggal, mau wilayahnya tinggal dalam wilayah yang Ring of Fire ataukah tidak, lah tadi Nabi Ibrahim alaihissalam saja udah jelas-jelas harusnya api itu membakar tubuhnya, tapi karena Allah tidak menghendaki, nggak terbakar beliau. Nah, kita walaupun tinggal dalam wilayah yang disebut dengan Ring of Fire tadi, jikalau kita mampu membuat Allah tidak menghendaki api itu membakar kita, gempa-gempa itu yang seharusnya terjadi, tapi kalau Allah nggak menghendaki, nggak bakalan bisa terjadi, jemaah. Ya, nggak bakalan bisa terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini jamaah rahimakumullah, saya ingin mengajak kita semua dari rentetan
bencana-bencana yang terjadi di tengah-tengah kita, mari coba kita melihat-lihat, apakah ini ujian, apakah ini teguran, atau jangan-jangan ini adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan. Ya. Jadi kadang, mohon maaf jamaah rahimakumullah, ada orang-orang yang mengatakan, jangan kaitkan bencana-bencana di Indonesia ini dengan maksiat-maksiat yang sering terjadi di Indonesia. Gak ada hubungannya, kata mereka, antara bencana dengan antara maksiat dan bencana. Kita wajar saja sering terjadi bencana karena tinggal dalam wilayah yang disebut dengan ring of fire tadi, kata mereka. Jadi jangan hubung-hubungkan. Ya, mohon maaf jamaah rahimakumullah, saya ingin mengatakan kepada mereka bahwa selaku orang yang beriman, yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita mampu membuat Allah senang, jikalau kita mampu membuat Allah ridho, maka sebagaimana Nabi Ibrahim, karena ia diredoi dan disenangi oleh Allah, walaupun ia dikelilingi oleh api, Allah bisa perintahkan api itu supaya jangan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mohon maaf, ayat yang mengatakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ini juga, jamaah, mohon maaf, jangan coba-coba kita pakai oleh kita. Ya, ada kebakaran, lalu kita baca ayatnya, lalu masuk ke dalam api yang terbakar itu, lemes kita. Ya, jadi pahami hukum kauniyah dengan hukum ilahiyah, jemaah. Allah kemudian melanjutkan, "Fama kana da'wahum idz ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin falanaqussanna alaihim bi'ilmin wama kunna ghaibin." Ya, perhatikan jemaah, perhatikan ayat berikut ini. Ini erat kaitannya dengan apa yang tadi saya sampaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama kana da'wahum iz ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin." Tiadalah perkataan yang keluar dari mulut mereka-mereka yang kami kirimkan azab dan bencana. Setelah kami kirimkan mereka azab dan bencana, kata Allah, mereka semua mengatakan bencana-bencana ini datang karena kami ini adalah orang-orang yang zalim, kata Allah. Jadi orang-orang dahulu yang Allah kirimkan azab dan bencana, setelah Allah kirimkan mereka bencana, itu mereka mengatakan apa? Fama kana da'wahum iz ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Ini kayaknya bencana-bencana yang Allah kirimkan kepada kami ini karena kami selama ini biasa berlaku zalim. Itu kata mereka yang Allah sebut dalam ayat ini. Kemudian Allah mengatakan apa? Falanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Kami akan tanya rasul-rasul, para nabi-nabi yang kami utus ke tengah-tengah mereka, ke negeri-negeri yang telah dikirimkan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul memang bahwasanya bala dan bencana itu kami kirimkan, kata Allah, karena memang selama ini mereka, penduduk-penduduknya itu berlaku zalim, kata Allah. Jamaah rahimakumullah, falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Subhanallah, kami akan ceritakan kepada mereka, kata Allah. Kami akan ceritakan kepada mereka, pada mereka-mereka yang masih hidup di atas dunia,
dengan penuh keilmuan, dengan penuh keyakinan, kata Allah. Wa ma kunna ghaibin, dan tentu kami selalu hadir, kami selalu tahu. Setiap bencana-bencana yang kami kirimkan itu memang betul-betul karena manusia-manusia di negeri-negeri yang kami hancurkan itu, kata Allah, karena manusia-manusianya zalim. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, kita tidak bisa kemudian melepaskan diri dari segala bencana-bencana ini, bahwa memang satu di antara penyebabnya karena memang perilaku manusia di atas muka bumi. Zaharal fasadu bil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, kata Allah. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Dan kerusakan-kerusakan itu, kata Allah, bima kasabat aydin nas. Kerusakan-kerusakan itu terjadi karena disebabkan karena kerusakan itu dibuat oleh kaki tangan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Maka kemudian liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Jadi kadang Allah Subhanahu wa taala datangkan bala dan bencana itu supaya manusia-manusia yang masih hidup di atas dunia itu yarji'una ilallah, supaya mereka mau sadar dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah diberikan sekian kali ujian, sekian kali bencana, kemudian gak sadar-sadar, mau apa lagi jamaah rahimakumullah? Ya, saya sering mengibaratkan kita yang Allah masih berikan kesempatan hidup ini karena Allah memang masih menyayangi dan masih mencintai kita. Dulu Lombok dilanda gempa yang luar biasa dahsyat, 7,0, luluh lantak KLU dan sebagian Lombok Barat. Perhatikan jamaah, gempa ketika itu ada yang 7,0, ada yang 6,0, ada yang 5, sekian. Itu sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama orang-orang yang beriman yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan hidup di atas dunia ini. Dan itu salah satu bentuk sayangnya Allah. Sebagaimana ketika para orang tua dia melihat anaknya salah, dia tegur anak-anaknya itu, kadang dicubit. Dicubitnya kadang lumayan keras, kadang sedang, kadang kecil. Jadi ketika orang tua melihat anaknya salah, dia tegur, dia cubit. Cubitan itu bukan karena benci, bukan karena marah, bukan karena ingin anak-anaknya itu menderita dengan cubitan itu, enggak. Supaya anak-anaknya sadar bahwasanya apa yang dilakukannya itu salah. Nah, gempa-gempa yang dulu Allah kirimkan itu, kadang ada yang 6,0, 6, sekian, 7,0, itu cubitan-cubitan Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, supaya kita ini sadar. Lah kalau dicubit gak sadar-sadar, saya nggak tahu kita mau masuk dalam kategori manusia yang mana kita ini. Kalau sudah sekian kali dicubit-cubit gak sadar-sadar gitu. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, nanti di ayat-ayat berikutnya juga Allah akan menceritakan tentang itu. Kita akan terus kaji ayat-ayat Allah ini, mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita, semakin kemudian membuat kita semakin sadar bahwasanya kita harus selalu ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya, berusaha menjauhi larangan-larangannya, agar kiranya murka Allah Subhanahu wa taala tidak datang seketika kepada kita.
Itulah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, ingin menyampaikan sesuatu, saya persilahkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus bencana yang cukup besar pada dahulu itu telah terjadi di Sulawesi Tengah, di Palu. Itu dalam kasus LGBT. Nah, LGBT ini sebenarnya apa yang ada di dalamnya itu LGBT. Jadi kawin sesama jenis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Bapak menyebut di Sulawesi dulu bahkan lebih dahsyat memang dari Lombok. Kalau Lombok hanya sekedar gempa, di sana malah banyak yang tertelan masuk ke dalam bumi. Apa istilahnya itu? Yang tertelan masuk ke dalam bumi itu? Likuifaksi, ya, Masya Allah. Jadi begini Pak, kan LGBT itu kan kepanjangan aslinya lesbian, gay, biseksual, ya, LGBT, dan transgender. Kan itu kepanjangan asli dari LGBT. Nah, karena banyak pelaku-pelaku lesbi, bisek, transgender itu, maka kemudian mengundang apa yang disebut dengan LGBT itu. L itu longsor, ya, G itu gempa, B itu banjir, T itu tsunami. Kan tsunami tulisannya tsunami kan? Iya, betul. Jadi LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, kemudian mengundang LGBT, longsor, gempa, banjir, tsunami, sesuai dengan namanya. Jadi jamaah rahimakumullah, kita selaku orang yang beriman di Indonesia ini, mudah-mudahan apa yang Allah kirimkan kepada kita ini mudah-mudahan bukan azab, tapi mudahan dia sifatnya tazkirah, sebagai pengingat, sebagai bentuk cara cinta Allah kepada orang Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Kenapa saya ingin mengatakan demikian? Supaya masyarakat Indonesia ini harusnya semakin sadar untuk menolak apa yang disebut dengan LGBT itu. Ya, untuk menolak apa yang disebut dengan LGBT itu. Karena LGBT ini kita mengetahui bersama bagaimana kisah Nabi Lut dan kaumnya. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala hancurkan sangat luar biasa karena LGBT sekarang sudah banyak di Indonesia. Bahkan banyak video-video anak-anak laki-laki itu bilang kami alhamdulillah, dia bilang alhamdulillah sudah menikah. Itu dibuat, disebar itu. Belum lagi kelompok-kelompok hak asasi manusia di Indonesia ingin memberikan kebebasan dan berikan pengesahan atas pernikahan LGBT di Indonesia. Kalau di negara-negara barat, udahlah memang itu memang tempat mereka, tapi kalau di Indonesia itu nggak boleh hidup. Makanya alhamdulillah katanya kemarin ketika utusan PBB tentang LGBT mau masuk Indonesia kan ditolak di Indonesia. Ya, itu bagus dan berani. Nah, artinya apa? Jamaah rahimakumullah, ketika ada hal-hal yang seperti ini, Allah kemudian datangkan peringatan kepada kita supaya masyarakat Indonesia ini, apapun agamanya, karena semua agama tidak membolehkan apa yang disebut dengan LGBT itu, agar betul-betul menolak apa yang disebut dengan LGBT. Dan mohon maaf, jamaah rahimakumullah, sekali lagi saya mohon maaf.
saya sempat mendapatkan laporan bahwa di dekat kita sini, di wilayah Cakra ini, malam-malam kalau jam 2, jam 3 LGBT itu luar biasa banyaknya. Dan mereka di backing, ada pembacking preman-premannya itu luar biasa. Jadi nggak usah nyebut Sulawesi Pak, dekat-dekat di sini begitu banyak LGBT itu. Masya Allah. Nah, kata teman-teman, pelunggu kok tahu gitu, jangan-jangan. Jadi, Masya Allah, LGBT sekali lagi kepanjangan aslinya lesbian, gay, biseksual, transgender. Ternyata kemudian mengundang LGBT, ya, longsor, banjir, gempa, dan tsunami. Ya, sengaja saya baca tsunami karena T-nya memang kepanjangannya begitu jadinya. Dan tulisan tsunami itu tsunami tulisannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Mau menyampaikan sesuatu silakan. Ya. Waalaikumsalam. Makna yang terkandung dalam suratul Fatihah itu, Al-Quran itu terkandung dalam suratul Fatihah. Lalu kemudian makna yang dalam suratul Fatihah itu kembali nih, seluruh makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu terkandung di dalam suratul Fatihah. Lalu kemudian makna yang terkandung dalam suratul Fatihah itu terkandung di lafaz basmalah. Lalu kemudian makna yang terkandung di lafaz basmalah itu terkandung dalam huruf ba. Nah, mungkin kira-kira Niki butuh penjelasan Niki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nggih. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Jadi memang ya karena ini pertanyaan yang berusaha untuk menjawabnya walaupun tidak sesuai dengan tema kajian kita. Jadi surat Al-Fatihah Allah sebut dalam Al-Quran dengan sebutan sab'ul masani, 7 ayat yang sering diulang-ulang. Ya, itu salah satu nama lain dari surat Al-Fatihah. Betul kata para ulama bahwa seluruh kandungan isi Al-Quran itu terdapat pada surat Al-Fatihah, dan seluruh kandungan surat Al-Fatihah terdapat pada ayat pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian seluruh makna Bismillahirrahmanirrahim itu terkumpul pada huruf ba pada Bismillahirrahmanirrahim itu, karena ba di situ maknanya bima kana makana wa biyakunu mayakunu. Ini kata para ulama. Ya, perhatikan jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW ketika beliau bersama dengan seorang sahabat di Masjid Nabawi, hadisnya sahih, terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadisnya muttafaqun alaih, bahwa Rasulullah mengatakan kepada sahabat ini, ala u'allimuka a'zama suratin fil Quran, maukah engkau aku ajarkan surat yang paling mulia yang ada dalam Al-Quran? Bala ya Rasulullah, oh tentu mau ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi mengatakan, as-sab'al masani, yaitu 7 ayat yang sering diulang-ulang, yang merupakan nama lain dari surat Al-Fatihah. Perhatikan, kenapa surat Al-Fatihah disebut sebagai isi daripada seluruh kandungan Al-Quran, jamaah. Pertama, sebelum kita membahas Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ya, surat Al-Fatihah itu ya berisi tentang
tiga pembagian tauhid yang Allah Subhanahu wa taala disifatkan kepadanya. Pertama di sana ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, dan ada tauhid al-asma was sifat. Ya, tiga pembagian tauhid ini disebut semuanya oleh Allah di surat Al-Fatihah. Pertama, tauhid uluhiyah. Kita mengesahkan Allah dalam penyembahannya. Makanya kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita tauhid rububiyah. Allah lah yang menciptakan, satu-satunya yang menciptakan alam dan segala jagatnya. Itu pada alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tauhid rububiyah namanya. Kemudian ada tauhid al-asma was sifat, yaitu pada bismillahi ar-rahman ar-rahim. Itu asma was sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga tauhid ini semuanya Allah sebut di satu surat, yaitu surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah. Lalu kemudian surat Al-Fatihah itu terangkum pada bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Ar-Rahman-nya Allah di dunia, Ar-Rahim-nya Allah di akhirat. Kemudian terangkum pada satu huruf di bismillahirrahmanirrahim itu, yaitu pada huruf ba-nya. Di mana ba maknanya di situ kata para ulama bima kana ma kana wa biyakunu ma yakunu. Bahwa apa yang Allah sudah sebutkan di dalam azali, semuanya pasti akan terjadi. Dan tidak ada yang tidak akan terjadi. Itu diantara makna huruf ba itu. Bima kana ma kana wa biyakunu ma yakun. Apa yang telah dan akan terjadi, itu semua ada pada huruf ba itu. Makanya disebutkan makna daripada huruf ba, bima kana ma kana wa biyakunu ma yakunu. Apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, itu semuanya terangkum pada huruf ba. Makanya Al-Quran, Allah bercerita tentang apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi juga Allah ceritakan. Ya, maka pantas tadi disebutkan bahwa semua isi Al-Quran terangkum dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah terangkum pada bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim itu terangkum pada satu huruf dalam bismillah, yaitu huruf ba itu. Wallahu a'lam. Itu penjelasan singkatnya. Paham jemaah? Ada yang bertanya lagi? Pak Haji Naim nggak bertanya? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu bagi kita semua, jamaah rahimakumullah. Dan sekali lagi mudah-mudahan semuanya sebagai zikrah, tazkirah bagi kita semua apa yang menjadi kajian kita pada malam hari ini, untuk semakin membuat kita bertambah ilmunya dan bertambah kesadarannya, untuk kita semakin lebih dekat dengan Allah sebagai bentuk cinta kita kepada Nusa Tenggara Barat, sebagai bentuk cinta kita kepada Indonesia. Maka ini harus kita sampaikan. Ya, harus kita sampaikan agar kita semua semakin sadar bahwa salah satu cara untuk meredam murka-murka Allah itu adalah dengan banyak-banyak berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal ma'rifah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah wa khtim lana ya Rabbana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma la tu'minna maqrak, Allahumma la tu'minna maqrak wa la tunsina zikrak ولا تكشف عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم استر عيوبنا واكشف كروبنا
وأصلح أحوالنا وبلغنا آمالنا واجعل بالخيرات اشتغالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.